terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Suara KPU Polman, ruang ngobrol seputar informasi kepemiluan bersama saya Sri Noni Ulan. Inilah Suara KPU Polman. Di episode perdana podcast kali ini, kita punya topik yaitu bagaimana proses penyelenggaraan pemilu kada serentak tahun 2024 yang telah dilaksanakan kemarin. Dan pada hari ini bersama kita sudah hadir Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Ibu Nurjana Waris. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat setelah melaksanakan rapat pleno rutin yang kita lakukan setiap minggu. Oke. Baik Bu, sebelum kita masuk di pertanyaan inti Bu ya, mungkin baiknya kita kenalan dulu dong Bu. Kenal lebih jauh siapa sih sebenarnya sosok Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar saat ini. Silakan Bu. Iya, terima kasih Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu Eli, saya di waktu kesempatan ini saya berikan apresiasi dulu kepada teman-teman sekretariat telah memfasilitasi podcast perdana kita. Jadi ini adalah perdana podcast KPU Kabupaten Polewali Mandar, di mana saya diberikan amanah oleh teman-teman untuk melakukan podcast perdana ini. Untuk perkenalan diri, nama saya Nurjana Waris, Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, suami 1, anak 1, menuju 2, insya Allah bulan Desember nanti diberikan amanah untuk 2 anak. Iya, mungkin itu untuk perkenalan awal saya yang singkat. Baik, mungkin Bu bisa tambahan sedikit. Ini kan awal mula bergabung sebagai komisioner, mungkin sedikit ceritakan Bu karirnya. Iya, saya mungkin feedback pada saat kami masih menjadi mahasiswa terkait latar belakang kami terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Dulu kami terlibat aktif di organisasi ekstra dan intrakampus. Kebetulan di intrakampus saya diberikan amanah oleh teman-teman menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa. Dan di kegiatan ekstra kampus kami banyak aktif di kegiatan-kegiatan organisasi, dan saya ingat betul pernah membentuk suatu lembaga bersama dengan beberapa aktivis yang tergabung dari pengurus badan eksekutif mahasiswa di daerah kami kuliah pada saat itu. Dan kami membentuk lembaga itu untuk fokusnya kepada pemilihan kepala daerah. Jadi pada saat itu kami sampai memfasilitasi debat kandidat kepala daerah, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan alhamdulillah sukses. Pasca selesai kuliah kami masih aktif berorganisasi, dan kebetulan saya juga pernah bekerja di salah satu instansi pemerintah sebagai bagian pelayanan, dan juga pernah mengajar di salah satu sekolah kejuruan. Dalam masa itu kami juga terlibat sebagai tahun 2017 pemilihan gubernur, saya pernah menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan. Jadi ada kepercayaan dari pimpinan di KPU Kabupaten untuk memilih kami terlibat sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan untuk pemilihan gubernur. Tahun 2018 kami mencoba mendaftar lagi, dan alhamdulillah diberi kesempatan lagi menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Polewali Mandar. Tahun 2019 mencoba lagi, saya menjalani kurang lebih 3 bulan mendapat kepercayaan untuk penyelenggara di tingkat kecamatan. Ada proses pendaftaran KPU Kabupaten pada saat itu. Ya, saya coba-coba dengan kepercayaan diri, sudah melalui beberapa pemilihan, dan alhamdulillah mendapat kepercayaan dari pimpinan lagi dari pusat
untuk menjadi komisioner KPU periode 2019-2024. Jadi itu periode pertama saya di KPU Kabupaten Polewali Mandar dan menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dan akhirnya periode kedua diberikan kesempatan lagi oleh pimpinan KPU RI, lolos, kami dilantik di tanggal 9 Januari 2024 untuk periode kedua kami 2024-2029 dan alhamdulillahnya saya diberi kesempatan oleh teman-teman secara aklamasi menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar. Mungkin itu Ibu Eli sejarah saya sampai menjabat sekarang. Panjang ya ceritanya. Siap. Baik, Ibu, sebagai perempuan pertama menjadi Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, dan juga sekaligus sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu membagi waktu antara tugas profesional dan menjadi seorang ibu rumah tangga? Iya, pertanyaan ini muncul juga pada saat kami pertama kali mendaftar sebagai penyelenggara KPU. Waktu fit Bu ya? Ya, waktu fit and proper test. Saya ditanya oleh salah satu tim sel, bagaimana jika Ibu terpilih? Bagaimana membagi waktu? Anda kan ibu rumah tangga. Saya mau bilang seperti ini, bahwa keputusan-keputusan kami bersama keluarga, dalam hal ini pasangan saya, itu sudah kami bicarakan dari awal. Konsekuensi pekerjaan itu sudah pasti ada. Intinya adalah komunikasi. Jadi alhamdulillah hingga sekarang tidak ada masalah sama sekali. Kalaupun ada masalah itu sudah kami carikan solusi sebelumnya. Intinya adalah komunikasi, itu saja sih. Hingga sekarang nyaman-nyaman saya, dan sampai periode kedua ini ya masih ada kepercayaan dari suami untuk jalan terus untuk bergabung di KPU. Bergabung di KPU dengan apa? Mungkin ada ini Bu ya, ada motivasi sendiri dari Ibu sampai bisa berkomitmen terus sebagai penyelenggara pemilu. Iya, kalau melihat latar belakang saya juga, saya kan latar belakangnya adalah bagian pelayanan memang. Di KPU juga bekerja sebagai pelayan masyarakat. Ya namanya kita punya hashtag KPU melayani. Ini yang memotivasi saya bahwa banyak ruang-ruang yang menjadi tempat kita untuk mengabdi kepada masyarakat. Baik itu di tempat pekerjaan saya sebelumnya, maupun di KPU ini. Semangat saya sih di situ, bahwa segala pekerjaan itu punya tantangan. Intinya adalah bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat dan bekerja dengan tulus. Itu saja sih. Ya, oke. Harus bekerja dengan tulus ya. Siap melayani. Siap melayani KPU melayani. Iya, baik Bu. Tentang tugas-tugas kita di KPU. Mungkin Ibu di setiap instansi atau lembaga itu kan ada tupoksi sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Bu mengenai struktur organisasi di KPU sendiri bagaimana Bu? Iya, kalau di KPU saya mungkin agak berjenjang dulu. KPU kita secara berjenjang, ada KPU RI yang mungkin masyarakat awam pahamnya KPU RI. Kalau kita biasanya bahasanya KPU ada KPU provinsi, ada KPU kabupaten. Saya mungkin agak spesifik dulu di KPU kabupaten saja, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Kami di KPU Kabupaten Polewali Mandar, kami komisioner ada berlima. Saya diamanahkan teman-teman menjadi ketua, rangkap sebagai anggota, dan juga menjabat sebagai ketua divisi keuangan umum dan logistik. Ada Pak Andi Ranu, anggota, beliau juga sebagai ketua dan menjabat sebagai ketua divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Ada Pak Rudianto, ketua divisi teknis penyelenggaraan. Ada Pak Herida Nursam, ketua divisi hukum dan pengawasan. Ada Pak Munawir, ketua divisi perencanaan data dan informasi. Ini semua adalah komisioner KPU, pimpinan KPU. Tetapi yang perlu dipahami adalah dalam hal keputusan di KPU sebagai kelembagaan, tidak ada keputusan ketua, yang ada adalah keputusan pleno. Jadi keputusan tertinggi di KPU itu sendiri adalah keputusan pleno. Jadi kalau secara administrasi teman-teman mungkin melihat ada tanda tangan saya dalam bentuk SK, kita ada yang melatar belakangi dari tanda tangan tersebut.
ada rapat pleno yang sudah kami laksanakan, yang kami sudah putuskan, dan sebagai tanggung jawab sebagai ketua, saya yang harus bertanggung jawab menandatangani. Jadi seperti itu. Jadi keputusan tertinggi di KPU itu adalah keputusan pleno. Nah, seperti itu teman-teman. Ini mungkin yang membedakan dengan lembaga lain. Iya, iya. Iya, yang membedakan dengan lembaga lain mungkin ada keputusan, misalnya keputusan kepala desa, keputusan bupati. Kalau di KPU itu tidak seperti itu. Iya. Selanjutnya kami selaku komisioner dibantu oleh sekretaris. Sekretaris ini membawahi beberapa subbagian. Ada para kasubag yang membantu Pak Sekretaris. Di KPU Kabupaten Polewali Mandar sendiri itu ada 4 kasubag. Jadi kasubag ini juga membawahi beberapa staf. Jadi kurang lebih kalau kami di satu satker ini 41 orang ya. Ya, kami di dalam satu kantor ini 41 orang, ada komisioner, sekretaris, kasubag, ada teman-teman staf yang latar belakangnya sebagai ASN, ada calon ASN juga masih ada di kami, ada P3K. Jadi itu mungkin bayangan sepintas terkait khusus di Kabupaten Polewali Mandar. Iya. Seperti itu. Oke, Bu. Terkait dengan topik kita hari ini ya, Bu ya. Tahun 2024 kemarin kan merupakan tahun-tahun tersibuk bagi penyelenggara. Bagaimana Ibu menggambarkan proses penyelenggaraan pilkada kemarin? Iya, betul yang Ibu Eli sampaikan bahwa memang 2024 itu adalah tahun yang sibuk. Iya. Kita ketahui bersama bahwa pemilu dan pilkada itu diadakan serentak di tahun yang sama, Iya. di 2024. Kebetulan saya berganti atau menjabat sebagai ketua pada saat masa transisi atau pada saat menjelang hari pemungutan suara untuk pemilu. Iya. Saya menjabat 9 Januari 2024. Pemilu hari pemungutan suaranya Februari. Tapi pada tahapan itu juga sudah berlangsung tahapan pilkada. Memang hari pemungutan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur itu berlangsung di November, tetapi tahapannya itu sudah berjalan di akhir tahun 2023. Jadi 2023 kami menjalani juga tahapan pemilu, kami juga menjalani tahapan pilkada. Karena soliditas komunikasi dengan teman-teman, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang membuat kami mungkin tidak kewalahan seperti dengan kabupaten lain, karena kami tidak ada sengketa. Jadi untuk Kabupaten Polewali Mandar, alhamdulillah untuk pemilu kami tak ada sengketa, untuk pilkada pun seperti itu. Jadi ini yang membuat mungkin agak enjoy saja ya kita menjalani. Intinya adalah dari awal, karena ini adalah periode kedua kami, khususnya saya, dengan adanya komunikasi dengan teman-teman, pembagian tim yang cukup solid, semua bisa berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi tidak dipungkiri dengan padatnya tahapan, adanya irisan antara pemilu dan pilkada, membuat kami betul-betul ekstra bekerja 24 jam. Jadi orang luar kadang bilang sama saya kalau ke kantor, Bu, kantor KPU itu kalau kita lihat seperti pasar, biar sampai malam rame terus. Saya bilang kayak gini, kami itu kerja penuh waktu, kerja 24 jam, kerja hari kalender, tidak ada hari libur. Jadi kalau teman-teman atau masyarakat melihat kantor KPU rame sampai malam, memang seperti itu kerjanya. Pernah kami berbincang dengan teman-teman peserta pemilu, salah satu anggota pengurus partai yang mewakili partai pada saat itu hadir di kantor. Mereka agak kaget melihat memang pola kerja kita, karena sekali lagi saya ingat betul pernah membuka acara satu hari itu sampai 5 kegiatan. Dari pagi sampai malam, maraton. Karena sekali lagi ini kan masing-masing punya divisi. Masing-masing ada tahapan yang mengikat divisi tersebut. Divisi data jalan untuk pemutahiran data untuk kita plenokan, divisi sosialisasi jalan, divisi teknis jalan. Jadi tidak ada yang bisa dihalangi, semua harus jalan, ini tahapan. Jadi kalau hari itu juga tahapannya masuk di divisi A, divisi B juga tahapannya sudah masuk, ya harus jalan semua.
pintar-pintarnya saja di kami untuk membagi jadwal memulai kegiatan tersebut. Jadi saya kadang pindah dari hotel A pindah ke kantor lagi buat pembukaan, selanjutnya pindah lagi di ruangan yang lain untuk membuka kegiatan. Jadi seperti itulah bayangan mungkin terkait proses pilkada yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah proses setiap tahapan, baik itu pemutahiran, baik itu distribusi, logistik berjalan dengan baik. Ini juga atas kerjasama dari semua stakeholder, masyarakat, pemerintah daerah juga yang banyak membantu kita, teman-teman peserta pemilu dan peserta pilkada kemarin yang luar biasa juga bekerja dengan baik. Intinya adalah kita punya tupoksi masing-masing. Suksesnya pilkada di Polman tahun 2024 itu bukan hanya perannya KPU Polman saja, tapi semua punya peran. Dan alhamdulillah teman-teman Bapak Ibu bisa lihat bahwa khusus di Kabupaten Polewali Mandar kita tidak ada sengketa. Berarti saya menganggap kepercayaan publik terkait pilkada kemarin itu kepada KPU ya luar biasa. Jadi nilai plusnya adalah tidak ada sengketa untuk pemilu kada kemarin. Iya, nilai plusnya adalah tidak ada sengketa. Baik Bu. Ketika kita membahas mengenai penyelenggaraan pemilu kada kemarin ya, pasti banyak cerita di balik suksesnya penyelenggaraan itu. Mungkin ada yang ingin dievaluasi Bu terkait penyelenggaraan kemarin, atau mungkin ada catatan khusus untuk penyelenggara. Kalau catatan khusus sih untuk teman-teman penyelenggara, khususnya teman-teman ad hoc, ya saya mau bilang bahwa kalau ingin menjadi penyelenggara itu memang ada sisi lain dari diri kita mungkin yang tidak sebebas dengan orang yang bekerja di instansi yang lain. Contohnya adalah ada keterbatasan kita mungkin akan berkomunikasi dengan keluarga yang notabene-nya pada saat tahapan dia menjadi caleg misalnya kayak gitu. Tidak apa-apa sih kita ketemu, tetapi sekali lagi mungkin akan memberatkan kita melakukan klarifikasi kepada orang-orang yang melihat itu. Jadi khusus untuk teman-teman yang ke depan ingin menjadi penyelenggara, ini menjadi hasil evaluasi kami ya, siapkan mental. Kalau itu sih harus siap mental. Ada sisi lain yang mungkin dari diri kita yang akan hilang. Dan yang kedua adalah siap 24 jam. Siap mental, kemudian siap 24 jam. Kalau sudah dapat SK menjadi penyelenggara, ya bekerja sampai sebatas SK yang kita punya sebagai penyelenggara selama 24 jam itu. Baik Bu, dari seluruh rangkaian tahapan itu Bu ya, kira-kira ada nggak Bu yang paling menguras energi Bu dari seluruh rangkaian tahapan itu? Apa ya? Kalau untuk saya pribadi, saya enjoy saja karena kan ini kan tahapan periode kedua saya dan semua saya alhamdulillah menghadapi dengan menikmati saja. Kalau bekerja sih memang harus dinikmati Bu. Kalau bekerja itu harus dinikmati karena tidak ada pekerjaan yang tidak punya tantangan, semua punya konsekuensi. Jadi kalau dari awal kita sudah memilih, berarti kita siap untuk beradaptasi untuk pekerjaan yang kita pilih tersebut. Jadi seperti itu sih kalau dari saya pribadi. Jadi memang harus dinikmati, enjoy aja Bu ya. Dari awal ya harus dinikmati, sudah di framing di kepala bahwa ini pilihan. Baik Bu, ini kan tahun ini kan bisa dibilang tahun-tahun sunyi untuk KPU ya. Dengan tidak adanya tahapan pemilu, teman pemilih mungkin orang-orang di luar mungkin mau tahu sih sebenarnya apa sih sebenarnya yang dilakukan KPU kalau tidak ada tahapan. Mungkin bisa dijelaskan Bu. Biar mereka tidak penasaran juga Bu ya. Bukan cuma masyarakat, keluarga saya, orang tua saya kadang bertanya kok masih sibuk. Padahal sudah lewat pilkada, sudah tidak ada pemilu. Saya mau bilang begini, sampaikan kayak gini bahwa kita sama saja dengan instansi lain berkantor pada umumnya. Untuk sekarang ini karena kita sudah di luar tahapan pemilu dan pemilihan, KPU itu punya program dan ini berlaku se-Indonesia untuk melakukan pemutahiran data
partai politik. Jadi Berkelanjutan setiap partai politik. Jadi setiap semester kami akan memplenokan terkait laporan-laporan partai dalam hal baik itu perubahan kepengurusan, keanggotaan maupun kantornya, dan itu akan kami plenokan setiap semester secara terbuka dengan menghadirkan beberapa partai politik yang ada khususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Jadi seperti itu salah satu program yang dilaksanakan KPU di luar tahapan pemilu dan pemilihan. Yang kedua adalah KPU juga melakukan pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang kami singkat PDPB. Jadi pemutahiran data pemilih ini tidak jauh beda dengan pemutahiran data yang dilakukan oleh KPU pada saat pemilu dan pemilihan. Kami juga melaksanakan door to door ke rumah masyarakat. Yang membedakan adalah tidak semua warga Kabupaten Polman ini kami coklit. Jadi makanya kami punya istilah coklit terbatas atau coktas. Jadi ada beberapa data yang diturunkan dari KPU RI secara berjenjang, KPU provinsi ke KPU kabupaten, itu yang kami mutakhirkan di lapangan. Data-data ini yang melakukan pemutahiran itu bukan Pantarli lagi, bukan PPS lagi, bukan PPK. Ini yang membedakan. Makanya di kami itu agak kewalahan juga sebenarnya, karena dengan jumlah personil yang sedikit, kurang lebih 40 orang, bersama dengan komisioner, kami harus turun lapangan. Ditambah juga masih ada kegiatan-kegiatan rutinitas perkantoran yang juga kami harus laksanakan. Tapi alhamdulillahnya adalah peran pemerintah untuk program pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini sangat mendukung kita. Pemerintah merespons surat yang kami layangkan kemarin untuk diterbitkannya surat edaran untuk dukungan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan itu sudah direspon baik pada saat kami turun ke lapangan. Sebelum kami door to door ke rumah warga, kami berkoordinasi dulu kepada pemerintah lurah, kelurahan dan desa, dan itu direspon baik sehingga ini memudahkan kami pada saat melakukan pemutahiran. Tetapi itu tadi bahwa dengan padatnya adanya juga kegiatan di kantor, rutinitas kantor yang lain, kami juga harus turun ke lapangan mencoktas. Hal yang tidak kalah penting, program juga yang kami laksanakan yang rutin adalah melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Kalau saya lihat satu-satunya kabupaten kemarin yang perdana, mungkin sudah menyusul dengan dari KPU yang lain, melakukan grebek pasar, melakukan sosialisasi terkait pendidikan pemilih dan program KPU dalam hal pemutahiran data itu adalah KPU Kabupaten Polman. Jadi kami mendatangi pasar setiap hari pasar itu untuk melakukan sosialisasi. Jadi bukan berjualan, Bu ya? Iya, bukan berjualan. Dengan anggaran yang minim, ya. Dengan anggaran yang minim, malah mungkin teman-teman kadang turun saja dengan modal bensin saja, mobil dinas, kita lakukan sosialisasi ke titik tersebut untuk bagaimana kita menginformasikan kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan hak pilih ke depan dan terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oke, baik Bu. Sebelum sesi penutup Bu ya, saya punya pertanyaan kuis Bu ya, tapi harus dijawab dengan cepat Bu. Iya, siap Bu. Jadi pertanyaannya, sebutkan 3 kata yang menggambarkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemarin Bu. 3 kata. Apa ya? Sukses, jujur, dan berkualitas. Baik Bu, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman pemilih terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan ke depannya. Iya, untuk pemilihan pemilu atau pilkada ke depan, harapan kami adalah suksesnya itu bukan hanya menjadi peran KPU itu sendiri, tetapi banyak pihak yang mempunyai peran di dalamnya dalam hal mensukseskan pemilu maupun pilkada ini, baik itu pemerintah, baik itu stakeholder, baik peserta pemilu maupun peserta pilkada.
apanya lagi kita sebagai penyelenggara, khususnya penyelenggara teknis, dan tidak penting lagi masyarakat. Selama semua mengetahui perannya masing-masing, maka pilkada itu, pemilu itu akan sukses. Selain itu, saya juga mau mengingatkan terkait informasi-informasi yang didapatkan mungkin yang tidak valid atau hoax, bisa diklarifikasi langsung ke KPU. Bapak Ibu kan sudah mudah sekarang mendapatkan informasi melalui media sosial. Banyak channel-channel KPU, baik kami sendiri di KPU Kabupaten itu media sosialnya juga lumayan aktif. Di kabupaten lain, provinsi lain, di KPU Ripun sendiri bisa mendapatkan, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait pemilu dan pilkada ataupun kerja-kerja KPU sekarang dan ke depan. Mungkin itu saja sih pesan kami. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Panjang sekali cerita hari ini di episode podcast Suara KPU Polman. Terima kasih Bu sudah memberikan suaranya, cerita-cerita inspirasi. Semoga teman pemilih bisa bermanfaat buat teman pemilih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Polewali Mandar agar tidak ketinggalan informasi-informasi kepemiluan lainnya. Untuk kita